Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Wiwa Yustiawati dengan NIM 220902501036. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tema masalah dalam pembelajaran dengan judul pemecahan masalah dalam pembelajaran. Adapun pokok bahasan yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini yaitu yang pertama, pengertian pembelajaran, yang kedua, jenis-jenis masalah dalam pembelajaran, yang ketiga, faktor-faktor penyebab timbulnya masalah dalam pembelajaran, dan upaya mengatasi masalah dalam pembelajaran. Tentunya kita sudah tidak asing lagi dengan kata pembelajaran. Tetapi di sini saya akan menjelaskan kembali apa itu pembelajaran. Secara psikologis, pengertian pembelajaran adalah suatu proses yang dilakukan oleh individu untuk memperoleh suatu perubahan perilaku secara menyeluruh sebagai hasil dari interaksi individu itu dengan lingkungannya. Pembelajaran juga merupakan proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Nah, apa-apa saja sih yang termasuk masalah dalam pembelajaran? Yang pertama itu keterampilan akademik. Di sini yang dimaksud yaitu keadaan siswa yang diperkirakan memiliki inteligensi yang cukup tinggi, tetapi tidak dapat memanfaatkannya secara optimal. Yang kedua, ketercepatan dalam belajar, yaitu di mana keadaan siswa yang memiliki IQ 130 atau lebih, tetapi masih memerlukan tugas-tugas khusus untuk memenuhi kebutuhan dan kemampuan belajar yang amat tinggi itu. Kemudian yang ketiga, sangat lambat dalam belajar, di mana keadaan ini siswa yang memiliki akademik yang kurang memadai dan perlu dipertimbangkan untuk mendapatkan pendidikan atau pengajaran khusus. Yang keempat, kurang motivasi dalam belajar, di mana keadaan siswa yang kurang bersemangat dalam belajar, mereka seolah-olah tampak jera dan malas. Kemudian yang terakhir, bersikap dan berkebiasaan buruk dalam belajar, yaitu kondisi siswa yang kegiatan atau perbuatan belajarnya sehari-hari antagonistik dengan yang seharusnya, seperti suka menunda-nunda tugas, mengulur waktu, membenci guru, tidak mau bertanya untuk hal-hal yang tidak diketahuinya. Tentunya jika ada masalah, pasti ada faktor penyebabnya. Maka saya akan menjelaskan faktor penyebab timbulnya masalah. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal adalah faktor yang ada di dalam diri individu yang sedang belajar, yaitu faktor jasmania, faktor psikologis, dan faktor kelelahan. Faktor jasmania meliputi faktor kesehatan. Sehat berarti berada dalam keadaan baik, segenap badan, serta bagian-bagiannya atau bebas dari penyakit. Proses belajar siswa akan terganggu jika kesehatannya kurang maksimal, yang menyebabkan siswa cepat lemah, kurang semangat, mudah pusing, mengantuk, dan gangguan fisik alat indera serta tubuhnya. Kemudian cacat tubuh. Cacat tubuh adalah sesuatu yang menyebabkan kurang baik atau kurang sempurnanya tubuh seseorang. Keadaan cacat tubuh juga akan mempengaruhi dalam belajar. Siswa yang cacat tubuh belajarnya juga akan terganggu. Faktor psikologis meliputi inteligensi. Murid yang mempunyai inteligensi tinggi akan lebih mudah atau lebih berhasil dibandingkan dengan murid-murid yang inteligensinya rendah, sebab murid yang berinteligensi rendah akan mengalami kesulitan dalam memahami pelajaran yang diberikan guru. Kemudian ada bakat. Bakat akan dapat mempengaruhi seseorang dalam belajar atau dapat mendatangkan kesulitan. Misalnya, bila bahan yang dipelajari oleh murid tidak sesuai dengan bakatnya. Kemudian, motivasi. Motivasi erat sekali hubungannya dengan tujuan yang akan dicapai dalam belajar. Bila murid tidak mempunyai motivasi dalam belajar, tentu prestasi belajar bisa menurun. Kemudian ada perhatian. Agar siswa dapat belajar dengan baik, usahakan bahan pelajaran selalu menarik perhatian dengan cara mengusahakan pelajaran itu sesuai dengan hobi atau bakat siswa. Kemudian minat. Minat besar pengaruhnya terhadap belajar, karena bila bahan pelajaran yang dipelajari tidak sesuai dengan minat siswa, maka siswa kurang atau tidak bersemangat dalam belajar. Selanjutnya, kematangan. Kematangan adalah suatu tingkat atau fase di mana pertumbuhan seseorang, di mana alat-alat tubuhnya sudah siap untuk melaksanakan kecakapan baru. Kematangan belum berarti anak dapat melaksanakan kegiatan secara terus-menerus, untuk itu diperlukan latihan dalam pelajaran. Dan yang terakhir, kesiapan.
Kesiapan adalah kesediaan untuk memberi respon atau bereaksi. Kesediaan itu muncul dari dalam diri seseorang dan juga berhubungan dengan kematangan, karena kematangan merupakan kesiapan untuk melaksanakan kecakapan. Yang terakhir, faktor kelelahan. Kelelahan pada seseorang sulit untuk dipisahkan. Kelelahan dibedakan menjadi dua macam, yaitu kelelahan jasmani dan kelelahan rohani, atau bersifat psikis. Kelelahan jasmani terlihat dengan lemah lesunya tubuh dan timbul kecenderungan untuk tidak mengembangkan tubuh. Kelelahan rohani dapat dilihat dengan adanya kelesuhan dan kebosanan, sehingga minat dan dorongan untuk menghasilkan sesuatu hilang dan sulit untuk berkonsentrasi. Adapun faktor eksternal yang mengakibatkan masalah dalam pembelajaran, yaitu faktor keluarga, faktor sekolah, dan faktor masyarakat, di mana faktor keluarga meliputi relasi antar anggota keluarga, cara orang tua mendidik, suasana rumah, keadaan ekonomi keluarga, pengertian orang tua, dan latar belakang budaya. Faktor sekolah meliputi metode belajar, relasi guru dengan siswa, kurikulum, relasi siswa dengan siswa, disiplin sekolah, dan alat pelajaran. Kemudian yang terakhir, faktor masyarakat meliputi kegiatan siswa dalam masyarakat, media massa, teman bergaul, dan bentuk kehidupan masyarakat. Masalah dalam pembelajaran dapat diatasi dengan upaya sebagai berikut. Yang pertama, pengajaran perbaikan, yaitu suatu bentuk layanan yang diberikan kepada seseorang atau sekelompok siswa yang menghadapi masalah-masalah belajar dengan maksud untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan dalam proses dan hasil belajar siswa. Yang kedua, kegiatan pengayaan. Kegiatan pengayaan merupakan suatu bentuk layanan yang diberikan kepada seseorang atau beberapa orang siswa yang sangat cepat dalam belajar. Yang ketiga, peningkatan motivasi belajar. Guru bidang studi, guru pembimbing, dan staf sekolah lainnya berkewajiban membantu siswa meningkatkan motivasi dalam belajar. Yang keempat, pengembangan sikap dan kebiasaan belajar yang baik, di mana setiap siswa diharapkan menerapkan sikap dan kebiasaan belajar yang efektif. Dan yang terakhir ada layanan konseling individual. Konseling dimaksud sebagai pelayanan khusus dalam hubungan langsung tatap muka antar konselor dan klien. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan semoga bermanfaat.